Shalom teman-teman semua, selamat berjumpa di Kones Channel. Di channel ini, kalian akan menyaksikan dan akan mendengarkan video-video yang terbaik yang akan mengubah hidup Anda dan akan mengubah paradigma Anda. Jadi tonton sampai selesai, Bapak Yahweh memberkati. Selamat menyaksikan. Untuk dapat memahami Daftar Elohim, kita kembali ke akar pola Ibrani yang benar dengan sudut pandang yang benar, Yeshua Mashiach, dan ada kekayaan yang luar biasa yang disediakan oleh Elohim Yahweh. Di luarnya itu sedikit dan miskin adanya. Kita tetap ingat di mana di tangan saudara dan saya ada tanah yang berdasar perjanjian lama perjanjian baru, yaitu ayat-ayat yang terserak yang luar biasa sejak menceritakan sejak penciptaan Syamayim sampai Yerusalem yang baru. Tinggal minta pimpinan Roh Yahweh Elohim untuk meletakkan di posisi yang tepat. Ya, di posisi yang tepat seperti permainan puzzle. Sehingga saudara dan saya dapat melihat the grand plan Daftar Elohim dengan sangat luar biasa, dengan teliti dan tidak berbenturan ayat-ayat itu. Tidak berbenturan. Ya. Ingat prinsip kekuatan pola profesi terkaitan, kita sudah paham, dan juga satuan waktu pola Bapak Yahweh adalah angka 7, ya. Zayin, angka 7 berhubungan dengan Shabbat. Jadi pola satuan waktu Bapak Yahweh itu tidak keluar dari Shabbat. Ya, ini penting sekali untuk saudara dan saya pahami. Saya juga tetap mengucapkan Cak Hanukah Sameah, karena Hanukah dirayakan selama 8 hari. Mulainya untuk tahun ini tanggal 25 Desember sampai 8 hari, ya saudara tahu, sampai Januari awal, ya, sehingga tidak ada salahnya kalau sampai hari ini pun saya tetap mengucapkan Cak Hanukah Sameah, karena masih tetap di dalam perayaan Hanukah. Ya, kita akan melihat mengenai strategi. Saudara yang belum mendapatkan pengajaran mengenai 3000 2030 atau 2033 session pertama, session kedua, ya, saudara wajib mendengarkannya supaya saudara mendapatkan pemahaman yang komplit, ya, yang lengkap, sehingga saudara tidak kacau bingung, sehingga saudara bisa memahami pembahasan hari ini. Jadi kalau mungkin saudara bingung hari ini karena saudara belum melihat dua pengajaran ini, saudara kembali lihat dulu dari season pertama dan season kedua, nanti saudara akan memahami, ya, apa yang kita akan bahas pada hari ini. Karena saya nggak mungkin mengulanginya kembali, saudara, ya, ini cukup panjang. Ya, jadi saya akan langsung pada intinya saja. Nah, kemarin saya sudah berikan saudara homework, ya, homeworknya saudara masih ingat, ya, ini homeworknya saudara. Saya berikan PR buat saudara. Shalom manusia-manusia Elohim yang dikasihi Yeshua Mashiach. Homework untuk pertemuan besok ini hanya sebuah ilustrasi saja. Malaysia, Filipina, Australia berkoalisi untuk berperang dengan Indonesia. Jika saudara dan saudari adalah jenderal tertinggi di Indonesia dan diberi mandat oleh presiden untuk menghadapi situasi seperti di atas, apakah yang akan saudara-saudari lakukan? Itu PR-nya, saudara. Saya menerima banyak masukan, dan masukannya lucu-lucu. Ya, lucu-lucu, saudara. Ada yang bilang saya lebih baik harpazo, terserah Bapak Yahweh. Loh, pertanyaannya kan bukan begitu. Pertanyaannya adalah, kalau ini kan cuma ilustrasi, ya kan? Indonesia diserang dari 3 negara, Malaysia, Filipina, dan Australia. Ingat, ya, ini jangan dipotong-potong, ya. Jadi saudara nggak istilahnya itu tidak menyebarkan hoak, oke? Ya, jadi saudara harus hati-hati. Dan kalau saudara sudah dipilih menjadi panglima tertinggi, apa yang saudara lakukan? Apa yang saudara lakukan? Ada yang jawab, ya, ada yang jawab nih, ya, memberikan masukan. Oh, kita harus negosiasi dulu. Loh, ini situasinya itu bukan soal negosiasi, ya. Jadi negosiasi itu sudah berlangsung. Negosiasinya biar urusannya presiden.
Ini masalahnya saudara adalah panglima tempur, panglima tentara tertinggi di Indonesia yang dikasih mandat untuk menghadapi situasi di mana Malaysia, Filipina, dan juga Australia akan menyerang dengan kekuatan tempur. Jadi nggak ada urusan negosiasi. Jadi kita harus paham. Terus ada lagi juga, oh enggak, serahkan sama Bapak Yahweh, nanti tinggal Harpazo saja. Loh, tunggu dulu. Ini kan pertanyaannya kan bukan mengarah ke sana, saudara. Ya, jadi saudara harus memahami ya, PR-nya itu seandainya saudara jadi pimpinan tertinggi ya, dan sudah dikasih mandat sama presiden untuk menghadapi tiga negara ini yang sudah siap tempur. Apa yang saudara akan lakukan? Lah kok ada hubungannya dengan Harpazo? Ya keliru jawabannya, mohon maaf ya, bukan itu. Ya, jadi apa yang saudara harus lakukan? Nah, juga saya juga mendapatkan masukan-masukan, Pak, begini strateginya. Ya, semua harus dikasih tahu informasinya, salah satunya ya. Terus kemudian semua harus disiapkan, pasukannya harus diperkuat, ya. Semua apa itu namanya? Ada juga yang ngomong gini, lebih baik serang duluan daripada diserang. Ya, serang duluan. Ya, jadi kayak Israel begitu, saudara. Mumpung belum diserang, hajar dulu itu ya. Jadi hapus semua. Jadi kayak gitu ceritanya. Ya, boleh-boleh saja. Nah, jadi saudara harus paham mengenai pertanyaannya. Ya nggak ada hubungannya dengan Harpazo, nggak ada hubungannya. Ada yang mau cari kehendak Bapak Yahweh, betul, memang harus cari kehendak Bapak Yahweh, nggak ada salahnya, ya. Tapi ada yang mengatakan, was, saya mundur aja, nggak mau jadi apa itu namanya panglima tertinggi. Loh, itu kan keluar konteks. Keluar konteks begitu ya. Tapi nggak apa-apa, saudara. Saya berterima kasih saudara bisa memberikan masukan. Jadi saya ada bisa melihat banyak sisi yang saudara pikirkan. Kalau enggak gitu kan saya nggak bisa melihat pikiran saudara. Ya betul kan? Saya kan nggak mungkin bisa melihat nih. Ya, Brother Daniel lagi mikir apa? Saya kan nggak punya ilmu terawang begitu saudara ya. Ya kan nggak boleh. Ya kan? Nah, jadi dalam hal ini apa yang saudara lakukan? Saudara pasang strategi begini begitu nggak salah. Tapi sebetulnya ya jawabannya adalah simpel sekali, saudara. Ya, simpel sekali. Karena ingat ya, Indonesia diserang dari tiga penjuru. Malaysia, Filipina, dan um, Australia. Ya, seperti yang saudara lihat di gambar ini. Nah, jadi jawabannya itu mudah sekali, saudara. Ya, Kesek-kesek jawabannya Pak, putus-putus. sekarang bagaimana? Masih ada sedikit, tapi udah gemendingan. Mendingan ya, oke. Ya, terima kasih. Kita coba ya. Oke, jadi apa yang saudara lakukan ya menghadapi peristiwa seperti ini? Ya, memang kita harus tanya Bapak Yahweh bagaimana caranya itu betul, tapi harus ada langkah-langkah yang konkret. Ya, langkah-langkah yang konkret. Jadi, sebetulnya bisa disimpulkan seperti ini, yaitu harus siap menghadapi semua skenario. Saudara setuju? Saudara setuju? Ya, Setuju. kalimatnya Setuju, Pak. Setuju, Kalimatnya Pak. cuma simple. Kalimatnya cuma sederhana sekali. Harus siap menghadapi semua skenario. Setuju, Pak. Betul kan? Saudara tidak boleh hanya berfokus kepada hanya satu skenario saja. Ya, karena itu saat saudara lihat kita punya tema hari ini yaitu strategi. Di situ saya berikan gambar perwira-perwira sedang menghadapi peta pertempuran. Ya, dan semua harus mikir strategi apa yang akan diambil, langkah-langkah apa yang harus diambil. Nggak cuma satu saja, tapi semuanya harus dipertimbangkan. Saudara paham di sini? Ya, nah ini saya mau bawa saudara dalam level atau tingkat pemikiran yang lebih dewasa. Ya, level yang lebih dewasa. Jangan pikirannya itu cepat, tahu cepat. Ya, cepat.
Supet itu Sempit. sempit, Sempit, Pak. sangat sempit. Tapi pikiran saudara harus terbuka. Saudara bisa lihat, harus bisa menghadapi semua skenario yang ada. Nah, apa hubungannya? Saya harus kasih tahu. Bahwa dunia ini kan saya sudah berulang-ulang katakan menurut perhitungan sabbatical milenia. Syabat milenia, itu kita sudah lihat kode-kodenya. Kita sudah lihat sejarah-sejarahnya. Itu dihitung, itu sudah mendekati 6.000 tahun. Ya, sudah dihitung kan. Dan kemudian tinggal 1.000 tahun. Nah, kita ini ada di ujung. Di ujung berakhirnya 6.000 tahun. Ya, berakhirnya 6.000 tahun. Masalah terbesar, usia saudara dan saya kurang dari 100 tahun. Padahal jangka waktunya ini 6.000 tahun, saudara. Ya, sehingga saudara tidak bisa ambil catatan. Nggak bisa ambil note. Dihitung secara presisi. Ya, dihitung secara presisi. Kita hanya bisa mendapatkan informasi-informasi dari sejarah-sejarah yang sudah tertulis. Ya, dan juga tercampur dengan yang namanya kalender dunia. So bisa lihat, karena itu Yesua mengatakan ya dengan satu kalimat, kalau kamu lihat pohon ara itu mulai bertunas. Ya, pohon ara ya. Betul ya. Dia mulai bertunas. Kamu harus waspada. Bisa lihat. Karena apa? Yesus paham. Dunia ini punya sistem kalender yang banyak. Dan tumpang tindih. Saya bisa lihat. Jadi dunia ini bukan punya satu kalender. Tidak. Jadi Yesua, ya, saat zaman Yesua itu ada kalender Ibrani, ada kalender Julian. Ya, itu daerah yang ada di sana. Belum lagi yang daerah-daerah lain. Nah, bagaimana cara menentukannya? Yesua tidak ngomong, ya percayalah kepada kalender Julian. Tidak ada tuh ayatnya. Yesua juga tidak pernah ngomong, nanti ada yang namanya Paus Gregorian. Ikutin dia. Tidak ngomong kan, seperti itu kan. Betul kan? Yesua juga nggak ngomong, ikutin kalender Ibrani. Tidak pernah ngomong seperti itu. Bisa lihat? Padahal kalender Ibrani sekarang berapa nih? 5785. Kalau mau menggenapi 6.000 masih kurang 200 tahunan lebih sedikit. Saya bisa lihat, ya, Yesua tidak menggunakan kalender, tapi Yesua menggunakan tanda. Saya paham di situ. Ya, dengan menggunakan tanda ini, saudara dan saya mesti cermat. Ya, ini cara galinya seperti itu. Karena saat zamannya Daniel, di situ saya yakin ada kalender Babylonian. Belum lagi diganti Medo-Persia. Kalender Babylonian ditempak jadi kalender Babylonian. Medo-Persia. Belum lagi Medo-Persia dikalahkan sama Yunani. Kalendernya diganti lagi. Saya bisa lihat. Jadi ada banyak perubahan. Ada banyak pergantian. Jadi Yesua menggunakan satu cara. Lihat tandanya. Dan kamu harus hitung. Saya bisa lihat. Jadi apa yang kita hitung sekarang ini berdasarkan peristiwa-peristiwa yang sudah pernah terjadi. Contohnya, yang jelas seperti tahun 70 Masehi. Saudara bisa lihat, ya. Apakah itu tepat? Tepat nggak? Tepat, Pak. Jawabannya adalah diharapkan tepat. Diharapkan. Ya, diharapkan tepat. Karena saudara dan saya nggak ngelihat peristiwa itu. Kita hanya mendengar atau melihat catatan-catatan saja.
Saya bisa lihat diharapkan tepat. Ya, nah, jadi kita harus waspada, yaitu dengan berjaga-jaga dengan semua skenario yang ada. Kita harus waspada. Ya, karena memang kalau dihitung jaraknya sudah hampir melengkapi 2000 tahun. Saya bisa lihat di situ hampir melengkapi 2000 tahun. Nah, karena itu saudara dan saya waspada. Saya bisa lihat. Nah, saya berikan pengajaran session yang kedua 30 2030 atau 33 2033. Itu ditemukan dua penanggalan. Ya, dua penanggalan. Yaitu penanggalan, saya yakin saudara ngikutin, saudara pasti sudah melihat ini. Ya, kita sudah hitung mengenai tahun yang 2026 dan 2027 itu gugur. Kemudian tahun yang 2040 juga gugur. Dan tinggal dua yang mendekat ketepatannya, yaitu 2030 dan 2033. Karena sama-sama pada saat Rosh Hasyanah 1 Tisri 5791, ya, mohon maaf, 5791 dan ya 5794 itu sama-sama hari Syabat. Ya, sama-sama hari Syabat. Jadi dua waktu ini yang harus kita perhatikan baik-baik. Ya. Nah, ingat, kita memperhatikan, saudara dan saya memperhatikan 2030 dan 2033 ini berdasarkan penggenapan mikro. Ya, ini dasarnya. Di mana saya sudah jelaskan sebelumnya, penggenapan mikro itu digenapkan oleh Yesua, matinya hari Rabu, kemudian bangkitnya hari Syabat, hari Sabtu. Ini penggenapan mikro. Ya, dan tidak pernah, ya, kalau kita teliti dengan baik, maka tidak pernah Yesua itu matinya Jumat. Tidak pernah. Karena kode-kodenya ada jelas sekali. Ya, perhitungannya sangat jelas. Dengan menggabungkan ayat-ayat peristiwa dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kita bisa menentukan ya bahwa Yesua mati hari Rabu, bangkit hari Syabat. Jadi ini penggenapan mikro. Kalau Bapak Yahweh ya menggenapkan yang mikro seperti ini, berarti Elohim Yahweh juga akan menggenapkan yang makro. Saya bisa lihat. Saya sudah ajarkan ini di dalam pengajaran session yang kedua. Ya, jadi saudara bisa dapatkan seperti itu. Nah, saya dalam pengajaran yang kedua, saya mengatakan bahwa yang 2033 itu gugur. Ya, kalau saudara perhatikan di dalam pengajaran session kedua, saya nyatakan gugur. Nah, saya berikan alasannya terlebih dahulu. Ya, alasannya terlebih dahulu. Alasannya adalah yang pertama, yaitu mengenai traktat Yoma yang tertulis dalam Talmud, ya, di mana 40 tahun sebelum keruntuhan Bait Suci dan Yerusalem tahun 70 Masehi, 40 tahun sebelumnya ada peristiwa di mana pelita setiap malam akan padam, kemudian pintu bait Elohim terbuka untuk menggenapi Zakaria, dan juga kain kirmisi setiap perayaan Yom Kippur tidak pernah menjadi putih. Ini yang pertama alasannya. Ya, mengapa saya berikan 1 Tisri 5794 atau Sabtu 24 September 2033 itu gugur. Alasan yang kedua saya berikan yaitu mulai dari melihat dari sudut pandang misteri Simpson.
Ya, yang kita temukan bahwa misteri Simpson, bahwa dunia ini akan dihancurkan dengan api tahun 3030 dan itu dikurangin 1000 karena ada masa 1000 tahun pemerintahan Yesua dan jatuhnya adalah tahun 2030. Ini alasan kedua. Alasan yang ketiga adalah yaitu dalam Yehezkiel 4, 1-7. Pengajarannya dalam lihat Israel, lihat rapture. Di mana saat itu Yehezkiel diperintahkan Elohim Yahweh untuk tidur di sebelah kiri selama 390 hari dan di sebelah kanan 40 hari. Dan kalau saudara kepingin tahu perhitungannya lebih lengkap, saudara mesti ke pengajaran ini. Dan dua-duanya berakhir di 2030. Ya, ini yang ketiga. Jadi mengapa saya anggap 2033 itu gugur. Yang keempat, kalau kita mundurkan 2000 tahun, dari tahun 2033, maka saat kematian Yeshua, 14 Nisan, tahun 3793, ya, itu jatuhnya hari Jumat, 1 April tahun 33. Ya, ini mengapa saya anggap gugur. Karena kita temukan kalau dimundurkan sejak tanggal 28 September 2030, dimundurkan sampai tahun 30 Masehi, maka 14 Nisannya itu jatuh pada hari Rabu. Ini alasannya. Ya, jadi saudara paham kenapa alasannya seperti demikian. Tapi nggak apa-apa, kita akan lihat fokus, yaitu antara 2030 dan 2033 berdasarkan penggenapan mikro. Jadi kita akan lihat. Dan kita sudah tahu bahwa ada dua penggenapan, yaitu penggenapan mikro dan penggenapan makro. Penggenapan mikro itu adalah berdasarkan hari. Dan penggenapan makro itu berdasarkan milenia. Dan nantinya akan berhubungan dengan hari juga. Ya, jadi ada dua penggenapan. Yesua sudah menggenapkan secara mikro sempurna, 100%. Luar biasa. Saudara lihat pengajaran yang 30 itu dan 33 2033, kita sudah melihat probabilitasnya. Ya, saudara sudah bisa temukan. Nah, jadi kalau yang mikro ini Yesua menggenapkannya secara sempurna, yang makro dengan pattern yang sama, maka akan tergenapkan. Dan ada beberapa bukti yang sudah kita pelajari dengan menggunakan kode. Yang pertama adalah kode 2 hari atau 2000 tahun. Kita sudah belajar kode 2 hari. Di mana dikatakan, ya, kalau kamu melihat tabut perjanjian, ya, saat itu Yosua, harus ada jarak 2000 hasta. Ya, harus ada jarak 2000 hasta. Dihitung dari mana? Dari kematian Moshe. Ya, ada jarak 2000 dari kematian Mose. Ya. Nah, kematian Mose memang perhitungannya adalah untuk 6000. Ya, untuk 6000. Tetapi ingat, kematian Mose yaitu dilihat dari sudut pandang Mose digantikan Yosua. Mose digantikan Yosua. Jadi bukan perhitungan secara gematrianya, bukan itu yang diambil. Karena kalau dihitung dari dari perhitungan gematrianya, kematian Mose pada umur 120 tahun itu menggenapi 6000 tahun. Jadi harus dilihat, kematian Mose itu ada dua sisi. Yang pertama angkanya. Kalau angkanya itu berbicara mengenai sejak kejatuhan Adam dan Hawa sampai kedatangan Yesus HaMasyiah, itu angkanya. Tapi kisah fisiknya di mana Mose mati dan digantikan Yosua, itu penggenapannya ada di dalam Yosua pasal 3 ayat 3-4, yaitu dengan kalimat, kalau kamu melihat tabut perjanjian harus ada jarak 2000 hasta. Jadi saudara harus paham,
cara melihat stereogram Mose. Ya, saudara harus paham untuk cara melihat stereogram Mose. So ngerti ya stereogram ya. Ya, jadi saudara bisa lihat dari dua sisi. Jangan dikacaukan. Ya, kalau dikacaukan nanti saudara bilang, "Loh, setelah 6.000 berarti tambah 2.000." Bukan itu maksudnya. Saudara harus bisa melihat secara fisik Moshe digantikan Yosua. Karena itu perhitungannya adalah 2.000 setelah kematian Yeshua. Ya, itu dia. Nah, di dalam kitab Yosua dikatakan kalau kamu melihat tabut perjanjian. Saya sudah jelaskan, Israel sudah melihat tabut perjanjian. Saudara dan saya juga sudah melihat tabut perjanjian. Israel melihat tabut perjanjian, pada saat itu bait suci masih ada, dan saat kematian Yesua, tirai penyekat antara ruang kudus dan ruang maha kudus terbelah jadi dua dari atas sampai bawah. Itu adalah bagian Israel untuk dapat melihat masuk ke dalam ruang maha kudus. Tapi ingat, saat itu Israel menolak Yesua. Perhatikan, saya bisa lihat ya, itu bagian Israel. Karena menolak Yesua, maka berlakulah apa yang dikatakan oleh Nabi Hosea, yaitu setelah 2 hari, ya, maka pada hari yang ketiga, Israel akan berdiri di hadapan Bapa Yahweh. Itu berlakunya di sana. Sedangkan saudara dan saya juga sudah melihat tabut perjanjian melalui Ron Wyatt. So bisa lihat melalui Ron Wyatt yang dipakai oleh Elohim Yahweh. Bahkan darah Yesua ditemukan. Saudara sudah dapat melihatnya. Ya, jadi di sini sudah ditentukan secara pasti. Ya, sudah ditentukan secara pasti. Di mana saat melihat tabut perjanjian itu berada di mana? Berada di ruang kudus. Nah, hubungannya apa? Hubungannya dengan dimensi ruang kudus. Dimensi ruang kudus itu adalah 20 hasta kali 10 kali 10 hasta. 20 hasta kali 10 hasta kali 10 hasta. Jadi kalau ditotalkan adalah 2.000. Ini bukan satu kebetulan. Bisa saja Elohim Yahweh memberikan lebih pendek atau lebih panjang. Bisa saja. Tapi tidak demikian. Mengapa kok tepat 2.000? Karena memang ini adalah the grand plan. Dan ini sidik jarinya. Saya bisa lihat. Jadi pada saat ada di dalam ruang kudus, saat melihat tabut, akan ada waktu 2.000. Di sini Elohim Yahweh mau menyatakan pada saudara dan saya, hitunglah. Harus dihitung. Ya, jadi ada jarak 2.000. Kemudian, seperti yang saya sudah katakan mengenai Hosea 6 ayat 2. Setelah 2 hari, dia, Yahweh, akan membangkitkan kita, Israel. Pada hari yang ketiga, dia, Yahweh, akan mengangkat kita, yaitu Israel. Dan kita, Israel, akan hidup di hadapannya. Kita sudah lihat pengajaran ini. Setelah 2 hari. 2 hari adalah 2.000 tahun. Dan setelah 2 hari adalah hari yang ketiga. Hari yang ketiga adalah kerajaan 1.000 tahun. Kita sudah bahas ya bahwa sepanjang sejarah sejak kejatuhan Adam dan Hawa tidak ada fase 2.000 yang kosong untuk Israel. Ya. Kecuali satu hal, yaitu di antara kematian Yesua dan kedatangannya. Itu ada 2.000 tahun. Ada 2 hari. Ya, saudara bisa lihat, saudara bisa paham. Kemudian kita juga bisa melihat pattern angka 2 dan angka 3 dari Lukas 13 ayat 32. Silakan Brother untuk sekali lagi bisa baca buat kita. Terima kasih. Lukas 13 ayat 32. Dan dia berkata kepada mereka, seraya pergi, katakanlah kepada serigala itu, lihatlah, aku mengusir roh-roh jahat dan melakukan penyembuhan hari ini dan esok, dan pada hari ketiga aku akan menyelesaikannya. Ya, terima kasih. Hari ini dan esok itu sama dengan 2 hari. Semua pengajaran ini saudara harus lihat di pengajaran sebelumnya, yaitu 30, 2030, dan 33.
ya, atau 2033 2033. Saudara harus lihat ya pengajaran itu ya minggu lalu supaya saudara dapat memahaminya. Jadi 2 hari ini Yesua berkata dalam 2 hari akan ada pengusiran setan dan penyembuhan, yaitu 2 hari terhitung sejak kematian Yesua sampai kedatangan Yesua, dan pada hari ketiga Yesua selesai. Pada hari ketiga dalam kerajaan 1000 tahun tidak ada lagi yang cacat, tidak ada lagi yang timpang, tidak ada lagi yang buta, ya, tidak ada lagi. Tidak ada lagi yang keguguran. Tidak ada lagi yang kena flu. Ya, tidak ada. Tidak ada lagi apa? Batuk pilek, sakit kepala, migran, itu tidak ada. Ya, nggak ada. Nggak ada lagi, saya bilang, dokter. Nggak ada. Saya bisa lihat, saat itu ada manusia dalam tubuh kemuliaan, saudara dan saya. Tidak ada sakit penyakit. Saya bisa lihat, mungkin awalnya mungkin sedikit sakit, tapi langsung ditolong. Terbukti dari tidak ada bayi yang keguguran. Tidak ada. Nggak ada yang mati. Bahkan bayi bermain-main dengan ular kobra. Itu sudah tertulis. Ya, ular tedung. Buaya makan rumput. Singa pada makan rumput. Untungnya manusia tidak makan rumput. Tapi manusia makan buah-buahan. Semua binatang pada makan rumput. Rumput bisa habis, ternyata tidak habis. Karena subur. Tertulis di dalam kitab Yesaya, siapa yang bangun rumah tidak akan dijarah. Maling tidak ada. Rampok tidak ada. Begal juga tidak ada. Saudara bisa lihat, tapi jangan saudara terapkan hari ini. Saudara harus hati-hati. Saudara bisa lihat. Jadi pada saat itu betul-betul luar biasa. Saudara bisa lihat, tidak ada polisi. Karena siapa yang jadi polisi? Malaikat-malaikatnya. Yang bawa pentung. Malaikat-malaikat tidak tertulis. Yang bawa pentung jadi polisi. Saya bisa lihat. Ya. Kemudian tidak ada yang cantengan. Tahu cantengan? Tidak ada itu. Tahu cantengan? Nggak ngerti cantengan. Tolong dijelaskan dalam bahasa Indonesia. Itu Tahu, Pak. cantengan itu Di ke setengah tahun itu. Ya kan, bukan. ke setengah tahun kan. Jadi bengkak cantengan jadinya. Ya, itu kalau Jarinya di jari di biasanya. jari saudara, ya, kukunya itu ya merajalela. Nah, itu bahaya, saudara. Sehingga menusuk daging-daging di sebelahnya, ya, dan kemudian jadilah cantengan. Nah, itu tidak ada. Tidak ada sakit penyakit, tidak ada cacat. Dikatakan tidak ada yang berlaku busuk di gunungku yang kudus. Tidak ada. Wih, mantep enggak? Setan dibelenggu 1000 tahun. Malaikat-malaikatnya juga ikut dibelenggu semua selama 1000 tahun. Alam spiritualnya bersih. Nggak perlu lagi berdoa mengenai mematahkan kutuk Januari, Februari, Maret, April, sampai Desember. Nggak perlu. Nggak usah repot-repot. Iya. Jadi nggak ada yang namanya pengucapan pemutusan kutuk-kutuk bulanan. Itu nggak ada. Aman. Enak kan? Sakit gigi juga saya yakin tidak ada. Saya bisa lihat, wah luar biasa. Bayangkan saudara, nggak usah jauh-jauh. Israel pernah mengalami hal yang sederhana.
saat perjalanan keluar dari Misraim, Mesir, sampai tanah perjanjian, muter-muter berapa lama? 40 tahun. 40 tahun. 40 tahun, saudara. Nggak pernah ganti sandal. Nggak pernah, saudara. Saudara ada yang di sini? 40 tahun hidup nggak pernah ganti sandal. Ya, saya yakin sandal saudara jebol bolak-balik. Apalagi sandal jepit, sobek bolak-balik. Baru beli, made in China, wah jebol. Baru sekali pakai. So bisa lihat, ya sepatu nggak lama dipakai, model sekarang kan orang kepingin laku. Ya, jadi mulutnya terbuka di depan begitu. Ya, supaya menjalankan roda ekonomi. Ya toh, jadi mereka beli lagi. Atau kalau masih sayang dengan sepatunya, maka dijahit sepatunya. Nah, itu kan menjalankan roda ekonomi. Saya bisa lihat, itu secara sederhana Elohim Yahweh menjaga orang Israel. Kasutnya, sandalnya, sepatunya tidak rusak. 40 tahun, bayangin saudara. Dahsyat luar biasa. Ya, apalagi dalam kerajaan 1000 tahun. Sangat luar biasa. Mereka menabur, tidak ada yang kena hama. Hama tidak ada. Mereka betul-betul hidup puas selama kerajaan 1000 tahun. Itu janji Elohim Yahweh. Saya bisa lihat dahsyat sekali. Saudara dan saya ya sekarang bisa merasakan melalui tulisan yang ada di Yesaya, melalui tulisan yang ada di Wahyu. Janji-janjinya ada di sana. Dan saudara dan saya bisa virtual reality, itu saja untuk sementara ini. Ya, tapi nantinya mereka akan menikmati seperti itu. Tidak ada lagi yang namanya perang. Saya bisa lihat di dalam kitab Yesaya dikatakan bahwa peralatan perang mereka lebur dan mereka jadikan alat-alat mata bajak. Dan ayat itu terutama, mohon maaf, ayat itu dicantumkan di kantor PBB di depannya. Tidak ada lagi bangsa melawan bangsa. Luar biasa. Ya, dan itu janji Elohim Yahweh untuk hari yang ketiga dalam kitab Hosea. Saya bisa paham di situ. Ya, sangat dahsyat sekali. Kemudian saya perhatikan juga peristiwa 2 dinar. 1 dinar itu sama dengan upah sehari. 2 dinar itu adalah upah 2 hari. Ya, dan Yesua katakan, aku akan ganti pada waktu aku kembali. Nah, ini bicara mengenai 2000 tahun juga. Ya, jadi kodenya 2000 ini sudah tidak meleset. Sudah tidak meleset. Dan saudara dan saya sekarang, saudara 2025, saya 2024. Ya kan, cuma beda jam saja. Apakah ini satu kebetulan? Kok pakai kata 2000? Nah, coba saudara pakai kalendernya undur-undur lah bingung. Betul kan? Masih tahun berapa itu? 1000 sekian. Terus nggak mikirin harpatso. Pantes lah kalau mereka tidak mikirin harpatso. Yang mereka pikirin adalah kalau sudah mati punya bojo sing wakeh. Gitu ya. Punya istri yang banyak. Itu di sono. Ya pantas karena mereka masih kurang 1000 tahunan lagi. Saya bisa lihat ya karena mereka tidak punya pola. Mereka sama sekali tidak punya pola. Dan puji Bapak Yahweh bisa digerakkan yang namanya Gregorian. Paus Gregorian. Ini bukan satu kebetulan. Tapi Elohim Yahweh sudah tahu terlebih dahulu untuk menyiapkan buat saudara dan saya. Saya bisa lihat. Dan jauh sebelum itu sudah ada kalender Julian. Ya, sudah ada kalender Julian. Nah, jadi kalender Gregorian itu akan di-adjust sedikit. Tapi base-nya dari kalender Julian. Ya. Bukan satu kebetulan.
Kalender Julian itu dimulai kira-kira saudara tahu enggak kapan? Itu kalau enggak salah sebelum Yesus lahir. Kalender Julian. Ya, perhitungannya sudah dilakukan di situ. Ya, jadi bukan suatu kebetulan kalau saudara dan saya berada di 2025. Ya, ini suatu kode. Dan kode yang lain adalah ada Israel sekarang. Yang ada di tengah-tengah kita. Yang sangat luar biasa. Yang sangat luar biasa. Ya, cerdasnya itu aduh, nggak tanggung-tanggung, saudara. Ya, ya memang masih ada sedikit kelewatan lah rudal-rudalnya itu, tapi nggak terlalu banyak. Ya, hanya satu dari sekian ratus rudal cuman lolos, begitu aja. Ya, rudalnya si Iran 150 atau 200 rudal. Ya, diarahkan ke Israel 2 kali lagi. Itu sama Netanyahu. Itu cuma ditiup, cuma disebul. Saudara bisa lihat, cuma disebul. Tahu sebul, ditiup. Rudalnya rontok semua. Bayangin saudara. Kena ababnya Netanyahu. Nggak ada yang bisa bertahan. Karena, tahu ya, karena hawa mulut ya. Ya, karena hawa mulutnya Netanyahu nggak ada yang bertahan. Kenapa? Karena memang rencananya Bapak Yahweh untuk menunjukkan bahwa Israel walaupun kecil ada Bapak Yahweh. Luar biasa. Walaupun sekarang masih belum berbalik kepada Elohim Yahweh di dalam Yesua HaMashiach. Tapi sudah dibuktikan sama Elohim Yahweh bahwa inilah umat pilihan. Bayangin saudara, dibandingin negara-negara yang di sekitarnya, itu nggak ada apa-apanya. Negara besar-besar itu kayak Goliat. Lah Israel itu kecil kayak David. Betul kan? Sama Arab Saudi, sama Irak, sama Iran gabung jadi satu, sama Syria, sama Lebanon aja masih kalah. Belum lagi sama Mesir, Ethiopia, itu digabung semua. Itu kan kayak Goliat, saudara. Israel kan kecil sekali, tapi nggak bisa dikalahkan. Itu tangan Elohim Yahweh ada di Israel. Saya bisa lihat. Nah, itulah yang memberikan keuntungan buat saudara dan saya. Pertama, kita berada di satu fase sudah 2025, 2000. Yang kedua, ada Israel. Kalau tidak ada Israel, nah ini masih pertanyaan. Tapi hari ini sudah ada Israel. Dan Israel yang sekarang ini bukan Israel yang untup-untup. Saudara masih ingat terjemahan untup-untup? Itu baru muncul masuk gitu ya, perang terus. Enggak. Israel yang sekarang ini kokoh, luar biasa. Saudara bisa lihat, nggak main-main, saudara. Ya. Jadi dua hal ini yang membuat keberuntungan buat saudara dan saya untuk dapat melihat skenario. Ya. Nah, problemnya adalah pengajaran. Yaitu di dalam Daniel. Kalau kita lihat di dalam Daniel pasal yang ke-9. Ya, Daniel pasal yang ke-9. Ini masalahnya. Yaitu mengenai Daniel 9, 24 sampai 27. Coba kita baca sekali lagi ya, Brother Enoch ya. Terima kasih. Daniel 9 ayat 24. 70 minggu telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus untuk melenyapkan kefasikan dan untuk mengakhiri dosa dan untuk menghapuskan kesalahan dan untuk mendatangkan kebenaran yang kekal, untuk memeteraikan penglihatan dan nubuat dan untuk mengurapi yang maha kudus. 25. Ketahui dan pahamilah bahwa pada saat perkataan itu keluar untuk memulihkan dan untuk membangun kembali Yerusalem sampai kepada Mesias penguasa itu akan ada 7 minggu dan 62 minggu. Jalan dan tembok itu akan dibangun kembali walaupun di masa kesukaran.
26. Kemudian sesudah 62 minggu, Mesias akan disingkirkan dan tidak ada apapun lagi padanya. Kemudian rakyat dari seorang penguasa sambil datang menyerbu, mereka akan memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Maka pada akhirnya akan ada air bah, bahkan sampai akhir akan ada peperangan yang menghancurkan seperti yang telah ditetapkan. 27. Kemudian ia akan meneguhkan perjanjian dengan banyak orang selama 1 minggu. Tetapi pada pertengahan minggu, ia akan menghentikan kurban dan persembahan. Maka di atas puncak kekejian itu akan datang yang membinasakan, sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Ya, terima kasih. Saya mau bawa saudara sebentar. Anggaplah, ya, kita nggak tahu masa anti Hamasya itu 3,5 atau 7 tahun. Kita sebetulnya sudah tahu. Tapi anggap ya. Jadi saudara paham ya. Ini caranya untuk memecahkan misteri ini. Ya, ingat base daripada 2030 atau 2033 satu Tisri itu dasarnya adalah mikro. Ya, saya tahu ini agak sulit, tapi saya akan berusaha supaya saudara mendapatkan berkatnya. Jadi caranya adalah saudara anggap saudara dan saya itu tidak tahu. Ya, sebetulnya sudah tahu. Masa 66 itu cuma 3,5. Kita sudah tahu. Tapi anggap tidak tahu. Supaya kita bisa meraba. Ini 2030 atau 2033. Itu tujuannya di situ. Ya. Jadi anggap kita nggak tahu. Ya, anggap kita nggak tahu. Jadi ada 2 option. Ayat itu sudah jelas ada 2 option. Ada 2 pilihan. 7 tahun atau 3,5 tahun. Ya, ayat itu sudah bicara seperti itu. Saya tampilkan kembali. Ya, anggap tidak tahu. Ya. Jadi saya lihat ayat 27 yang mengatakan bahwa kemudian ia akan meneguhkan perjanjian dengan banyak orang selama 1 minggu. Tetapi pada pertengahan minggu, ia akan menghentikan korban persembahan. Jadi kemungkinannya 2. Yang 1 minggu itu sama dengan 7 tahun. Ya, kita sudah tahu ya, nggak usah diulangin lagi. Nah, kalau di pertengahan minggu, maka 7 dibagi 2, yaitu 3,5. Ya, betul kan? Ya, jadi ada 2 kemungkinan, saudara. Anggaplah saudara dan saya tidak tahu. Ya, kita anggap. Nah, kita akan coba mendeteksi. Yang pertama, kita lihat di tahun 2030, 29 September, yaitu 1 Tisri 5791, hari Syabat 28 September 2030 maksud saya. Ini adalah hari di mana Armageddon, yaitu kedatangan Yesua Hamasya. Jika masa 66-nya 3,5 tahun, kan tadi di atas kan ada 2 kemungkinan. Yang 1 3,5 tahun, yang 1 7 tahun. Jika masa 666 itu 3,5 tahun, maka kalau dihitung mundur sejak tanggal 28 September tahun 2030, ya, kalau dihitung mundur 3,5 tahun, maka akan jatuh sekitar awal 2027. Ya, beberapa saudara sudah menghitungnya melalui perhitungan 1335 hari, yaitu jatuhnya sekitar Februari.
Ada yang ngomong Januari, ada yang Februari. Ya, kita ambil ini ya, garis tengah lah. Garis tengahnya adalah kira-kira awal 2027. Ya, kalau masa anti Hamasiahnya 3,5 tahun. Jadi 2030, 28 September dikurangi 3,5 tahun, itu jatuhnya awal 2027. Inilah yang kita sedang nantikan. Betul kan ya? Ini yang sedang kita nantikan. Karena saudara dan saya percaya 3,5 tahunnya adalah 2000, maksud saya 3,5 tahun terhitung dari 2030, 28 September dikurangi 3,5 tahun, ya sekitar awal 2027. Ya, inilah masa harpazonya. Ya, masa harpazonya. Ya. Nah, kemudian kemungkinan yang berikutnya. Kalau dihitung dari 28 September 2030, hitungnya mundur 7 tahun. Ya, hitungnya mundur 7 tahun. Maka akan jatuh di satu tanggal, yaitu 1 Tisri 5784. Ya, dan itu tanggal Gregoriannya adalah hari Syabat 16 September 2023. Saudara bisa ngikutin ya. Nah, kalau kita lihat awalnya adalah 16 September 2023, berakhir di 28 September 2030. Ini kalau dihitung masa 7 tahun. Nah, kita lihat di ayat 27, saudara perhatikan ayat yang saya tampilkan di kiri atas. Tertulis begini. Kemudian ia akan meneguhkan perjanjian dengan banyak orang selama 1 minggu. Saudara lihat ya ayat 27 ya. Kemudian ia meneguhkan perjanjian dengan banyak orang selama 1 minggu. Saudara perhatikan kata banyak orang. Berarti pada tanggal 16 September 2023, saudara sudah mendengar kabar atau mungkin sebelum atau sesudahnya bahwa ada perjanjian damai selama 7 tahun. Betul? Pertanyaannya adalah, apakah saudara sudah lihat? Jawabannya adalah bukan Tidak. sudah atau tidak dilihat. Ada. Tidak ada. Tidak ada. Ya, tidak ada. Jadi tidak ada perjanjian yang dibuat. Karena tertulis. Ya, karena tertulis. Dan ia meneguhkan perjanjian dengan banyak orang selama 1 minggu. Jadi dianya ini sudah kelihatan. Ada yang meneguhkan perjanjian. Tidak sembunyi-sembunyi. Kalau ngomong sembunyi-sembunyi keliru. Karena tertulis meneguhkan perjanjian dengan banyak orang. Berarti semua pada tahu. Apalagi sekarang saudara dan saya hidup di dalam era teknologi yang luar biasa. Saudara nggak perlu TV, bukan? Perlu pun juga nggak masalah. Tapi TV saudara itu ada di tangan saudara. Betul kan? Smartphone. Iya kan? Itu kan seperti TV kecil. Saudara dan saya sudah ada di teknologinya. Tinggal nyambung pakai pulsa begitu saja. Berarti pasti tahu. Dia meneguhkan perjanjian selama 1 minggu, selama 7 tahun. Tapi tidak ada. Nah, dari sini kita bisa lihat. Ya, dari sini kita bisa lihat. Karena tidak ada, maka perhitungan 7 tahun yang dimulai sejak September 16, 2023, ini gugur. Saya bisa lihat, gugur. Nggak terjadi. Karena nggak ada buktinya.
Perjanjian dengan orang banyak itu dengan bangsa-bangsa. Nggak ada itu. Ya, jadi saudara bisa lihat, kalau yang 3,5 kita sedang nantikan. Ingat ya, ini berdasarkan 2030. Yang 3,5 kita sedang nantikan. Tapi kalau yang 2030 itu berdasarkan 7 tahun, itu startnya tahun 2023. Sekarang saudara dan saya 2025. Nggak ada apa-apa. Gugur. Yang 7 tahun sudah pasti gugur. Ya, oke. Sekarang saya akan bawa sama saudara untuk melihat yang 2033. Ya, 2000. Kan kita sepakat nih. Untuk menghadapi ancaman dari Malaysia, Filipina, dan Australia, kan kita harus melihat dari semua option yang ada. Kita harus bisa melihat semua skenario yang ada. Nah, ini kan skenario-nya tinggal dua, 2030 atau 2033. Betul kan? Jadi kita lihat skenario-nya. Ya. Jadi saudara nggak cupet. Tahu ya cupet ya? Sempit pikirannya. Ya, tapi lebar pikiran saudara. Ada fakta-faktanya dari Daftar Elohim. Oke, kita akan lihat bagaimana yang 2033. Kita akan hitung dengan dua perhitungan tadi. Yang pertama adalah 3,5 dan yang kedua adalah 7. Kan anggaplah kita nggak tahu. Ya, anggaplah kita nggak tahu. Ya, yang 3,5 atau 7. Jadi kita akan coba. Ya, kita akan coba. Jadi saudara harus tahu ya, mengapa kok 2030 dan 2033? Karena jatuhnya Syabat. Ya, jatuhnya Syabat. 1 Tisri, Rosh Hasyanah, jatuhnya Syabat. Ini fondasinya. Kalau hari-hari yang lain saya nggak mau hitung karena nggak ada ketepatannya. Hanya dua ini saja. Oke, baik. Saya akan share screen. Saudara perhatikan. Kita akan coba tes 2033 dengan dua fase. 3,5 atau 7 tahun. Nah, kita akan lihat. 2033, 1 Tisri 5794. Itu jatuhnya hari Sabat, hari Sabtu. Gregoriannya adalah tanggal 24 September tahun 2033. Ini bagaimana perhitungannya? Kalau kita hitung mundur, maka terjadinya itu sekitar awal 2030. Hitungnya gampang. Setengahnya itu kan setengah tahun. September dikurangi setengah tahun, berarti sekitar bulan Maret. Februari, Maret. Kemudian tahunnya dikurangin 3. 2033 dikurangin 3, 2030. Ya. Nah, di dalam pengajaran season yang kedua, 30, 2030, 33, 2033, saya nyatakan ini gugur. Alasannya apa? Alasannya sudah saya jelaskan di atas. Saya nyatakan gugur alasannya karena masalah Traktat Yoma, masalah misteri Simpson, kemudian profesi Yehezkiel, ya, dan kemudian kalau dihitung mundur 2000 tahun yang lalu. Ini saya nyatakan gugur. Alasannya di sana. Ya, jadi perhitungannya nggak tepat. Saudara bisa paham ya. Kalau 2033, karena kalau dihitung dari 70, maka dia nggak tepat 40 tahun. Adanya cuma 37 tahun. Ya, jadi itu alasannya. Mengapa saya nyatakan yang 3,5 untuk 2033 itu gugur. Itu alasannya di situ. Ya, jadi saudara paham. Berdasarkan 4 alasan ini. Tapi bagaimana dengan 2033 dengan perhitungan 7 tahun? Maka kita mundurkan 1 Tisri 5794 dikurangin 7. 1 Tisri 5794 dikurangi 7, maka jatuh pada tahun 1 Tisri 5787. Dan kalau itu dikonversikan, ya, dikonversikan
ke Gregorian, jatuhnya adalah hari Syabat. 12 September 2026. Ya, 12 September 2026. Nah, kita kembali di ayatnya. Apa yang terjadi? Seperti ayat di dalam Daniel 9:24-27, terutama Daniel 9 ayat 27 yang mengatakan, kemudian ia meneguhkan perjanjian dengan banyak orang selama 1 minggu atau 7 tahun. Kalau dihitung 7 tahun, ya, sebelum 24 September 2033 akan jatuh di 12 September 2026. Ia akan meneguhkan perjanjian dengan banyak orang. Dari ayat ini maka akan diketahui 12 September 2026 dunia akan bisa lihat siapa yang bikin perjanjian. Saudara paham? Jadi dunia akan bisa melihat kalau berpatokan di 2033. 12 September 2026 akan terlihat siapa yang bikin perjanjian. Saudara bisa lihat? Saya akan berikan ayat selanjutnya, yaitu di dalam Tesalonika. Kita akan buka di dalam Tesalonika, yaitu di Tesalonika, 2 Tesalonika 2 ayat 1-8. Silakan Brother Enoch untuk bisa membacanya. Terima kasih. 2 Tesalonika 2 ayat 1. Saudara-saudaraku, mengenai kedatangan Tuhan kita Yeshua HaMasyiah dan berkumpulnya kita dengan Dia, kami meminta dua, supaya kamu jangan cepat bingung atau takut, baik oleh nubuatan maupun pernyataan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari HaMasyiah telah datang. 3. Janganlah ada orang yang menyesatkan kamu dengan cara apapun, sebab hari itu tidak akan tiba sebelum terjadi pengangkatan, dan manusia durhaka, yaitu anak kebinasaan itu menyatakan dirinya. 4. Ia akan menentang dan meninggikan diri di atas semua yang disebut dan disembah sebagai Elohim. Bahkan ia akan duduk di bait Elohim dan menyatakan dirinya sebagai Elohim. 5. Tidak ingatkah kamu bahwa aku sudah berulang kali mengatakan hal ini kepadamu ketika aku masih ada bersamamu? 6. Sekarang kamu tahu apa yang masih menahannya, sehingga ia baru akan menyatakan dirinya pada waktu yang telah ditentukan baginya. 7. Secara diam-diam, kedurhakaan itu sekarang sudah bekerja, hanya saja masih ada yang menahannya. Jika yang menahannya ini disingkirkan, 8, maka si pendurhaka itu akan dinyatakan, tetapi Tuhan akan membinasakannya dengan nafas dari mulutnya dan melenyapkannya pada saat dia kembali. Iya. Dia datang kembali. Ya, terima kasih. Kalau kita baca perikop ini seperti format yang ini agak sedikit membingungkan. Tapi saya akan berikan catatan tambahan, ya, kata-kata tambahan yang mungkin bisa membantu untuk saudara dapat memahami. Seperti ini. Saudara perhatikan. Saya akan bacakan 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1-8. Saudara-saudaraku, mengenai kedatangan Tuhan kita Yeshua HaMasyiah. Nah, kedatangan Yeshua HaMasyiah itu second coming. Saudara bisa lihat. Dan berkumpulnya kita dengan Dia itu harpazo. Saudara bisa lihat. Jadi ada perbedaan. Kami meminta supaya kamu jangan cepat bingung atau takut baik oleh nubuatan maupun pernyataan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari HaMasyiah telah datang. Jadi hari HaMasyiah yang dimaksud sini bisa jadi dua-duanya. Yang pertama second coming,
atau yang kedua adalah harpazo. Saya bisa lihat. Kemudian ayat 3. Janganlah ada orang yang menyesatkan kamu dengan cara apapun. Sebab hari itu yang dimaksud di sini adalah second coming. Ya, kedatangan Yesus kedua. Tidak akan tiba sebelum terjadi pengangkatan. Ini terjemahannya dari Tyndale. Kalau terjemahan lain nggak ada. Terjemahan Tyndale ada di sini. Dan itu diadopsi oleh IMB. Saya bisa lihat. Sebab hari itu, yaitu kedatangan Yeshua HaMashiach yang kedua, second coming, tidak akan tiba sebelum terjadi pengangkatan. Dan manusia durhaka, yaitu anak kebinasaan, itu menyatakan dirinya. Manusia durhaka ini siapa? Tidak lain adalah 666. Disebut juga sebagai anak kebinasaan. Itu sama, anti Hamashiach 666. Sudah bisa lihat di sini perbedaannya. Ya. Kemudian, maksud saya perbedaan antara second coming dan pengangkatan. Ayat 4. Ia, yaitu anti Hamashiach 666, akan menentang dan meninggikan diri di atas semua yang disebut dan disembah sebagai Elohim. Jadi, anti Hamashiach akan meninggikan diri di atas semua agama dan minta disembah sebagai Elohim dari agama apapun di dunia ini. Bahkan ia anti Hamashiach atau 666 akan duduk di bait Elohim dan menyatakan dirinya sebagai Elohim. Berarti bait Elohim akan ada saat itu. Dan dia menyatakan dirinya sebagai Elohim. 5. Tidak ingatkah kamu bahwa aku sudah berulang kali menyatakan hal itu kepadamu ketika aku masih ada bersamamu? Jadi kalimat ini sebetulnya sudah diulang-ulang oleh Rabbi Saul. Sudah diulang-ulang. Tapi tidak dicatat. Gitu loh saudara. Dicatatnya di 2 Tesalonika ini kepada jemaat Kehilat di Tesalonika. Jadi sudah dikatakan berulang-ulang, sudah diajarkan ya berulang-ulang mengenai kedatangan Yesus kedua dan pengangkatan dan anti Hamashiach. Sudah dikatakan. Yang keenam, sekarang kamu tahu apa yang masih menahannya. Yaitu maksudnya adalah yang menahan anti Hamashiach. Sehingga ia, yaitu anti Hamashiach 666, baru akan menyatakan dirinya pada waktu yang telah ditentukan baginya, yaitu waktu ditentukan bagi anti Hamashiach 666. Ayat 7. Secara diam-diam kedurhakaan itu sekarang sudah bekerja. Nah, di sini Rabbi Saul sudah memberikan indikasi bahwa roh anti Hamashiach itu sudah bekerja dari zamannya Rabbi Saul. Inilah roh anti Hamashiach. Saudara harus bisa membedakan antara roh anti Hamashiach dengan si anti Hamashiach. Ya. Oke. Saya stop dulu di situ. Sekarang saudara kan punya family nih. Yang dikasih tahu nama Yahweh kan, nama Yesua kan ditolak kan. Ya. Nah, saudara kan bisa membedakan apakah dia anti Hamashiach atau roh anti Hamashiach Roh. yang ada di dalam famili saudara. Yang diinjili nama Yesua. Rohnya anti Hamashiach, Pak. Ya. Rohnya. Itu rohnya anti Hamashiach. Bukan si anti Hamashiach. Saya bisa lihat. Di dalam 2 Tesalonika ini, Yesua memberikan 2 gambar. Rabbi Saul memberikan 2 gambaran. Yang satu adalah anti Hamashiachnya. Yang kedua adalah roh anti Hamashiach. Roh anti Hamashiach itu sudah bekerja sejak zaman Rasul Paul. Roh anti Hamashiach ini belum ada sebelum Yesua.
Lah karena Yesuanya belum ada. Yang ada cuman anti-Israel. Saya bisa lihat. Contohnya siapa? Haman. Ya, peristiwa Esther, Hadassah. Itu anti-Israel. Ya memang ujungnya adalah anti Elohimnya Israel, tapi mereka tidak menyebut anti Hamasiyah. Saya paham di situ. Kemudian Antiochus Epiphanes yang keempat. Dia menaruh berhala di bait suci Elohim yang di Yerusalem. Dan gara-gara itu terjadi yang namanya bukan Bar Kokhbah, mohon maaf. Terjadi Hanukah, ya, terjadi siapa itu namanya? Yudas Yehuda Makabi. Yehuda Makabi. Saya bisa lihat itu pergerakan itu nggak bisa dikatakan anti Hamasiyah, tapi anti Israel, anti Jewish. Saya bisa lihat bedanya. Nah, setelah Yesua lahir, nah spirit ini baru ada. Yang pertama adanya di mana? Yang pertama adanya di mana? Herodes, Pak. Herodes. Herodes the Great. Karena dia membunuh bayi-bayi di Bethlehem. Saya bisa lihat, karena dia mendapat kabar dari para majus yang mengatakan, di manakah Raja Yahudi yang dilahirkan? Ini Mesias nih. Karena Herodes didampingi oleh imam-imam, ahli-ahli Torah. Dia tanya kepada mereka, di mana lahirnya? Tertulis di Bethlehem. Itulah Mesias. Titik Mesiasnya itu di situ. Jadi roh spirit anti Hamasiyahnya itu start pertamanya adalah di Herodes. Saya bisa lihat. Dan kemudian ini berkembang. Ya, dan saudara tahu selanjutnya. Anti Hamasiyah itu mencelok. Tahu mencelok? Hinggap. Ya, hinggap di mana? Orang-orang Saduki. Imam-imam kepala. Ya, orang-orang Farisi. Mencelok di sana, hinggap di sana. Dan kemudian mereka menyebar sehingga mereka pada saat pengadilan Yesua, mereka berkata, salibkan dia, salibkan dia. Ditolak Mesias. Nah, ini anti Hamasiyah. Ya. Sampai kapan? Sampai hari ini. Selesainya kapan? Saudara dan saya sudah tahu. Kapan selesainya? Armageddon. Iya, 144.000 Harmagedon. Saudara bisa lihat. Jadi spirit anti Hamasiyah. Nah, yang dikatakan oleh Rasul Paul itu bukan cuma spiritnya saja, tapi juga seseorang, si anti Hamasiyahnya. Dia minta disembah di atas semua Elohim. Jadi nanti penyembah Buddha, Hindu, Islam, Shinto, Kejawen, apa saja, ya, adat istiadat, apa saja, agama-agama di seluruh dunia, dia harus disembah. Dia minta disembah. Ini keharusan untuk sistemnya dia. Saudara bisa lihat, ya. Jadi saudara bisa meraba dari ayat ini antara roh anti Hamasiyah dengan si anti Hamasiyah. Nah, yang ada di orang-orang sekarang yang menolak Yesua Hamasiyah, menolak Yahweh di dalam Yesua Hamasiyah, ya, itulah rohnya yang bekerja sejak Herodes. Itu rohnya itu ada di sana. Rohnya Saduki ada di sana juga. Rohnya Herodes the Great ada di sana juga. Ya. Itu rohnya ada mencolok di hinggap di orang-orang yang kalau saudara kasih tahu mereka tolak mentah-mentah.
Ya, memang tragis. Tragisnya apa? Yang dimencoloi itu, ya, yang dihinggapin itu suami, istri, mertua, menantu, anak, saudara, family, teman dekat. Itu dia, saudara. Bos, majikan maksud saya. Pegawai, nggak pandang bulu, saudara. Saya bisa lihat. Itu hinggap semua di situ. Itu spirit anti Hamasiahnya ada di sana. Ya. Nah, oke, saya lanjutkan. Jadi saudara tahu ya perbedaannya ya. Saya ulangi. Yang ketujuh. Secara diam-diam, kedurhakaan itu sekarang sudah bekerja. Inilah roh anti Hamasiah. Hanya saja masih ada yang menahannya. Nah ini dia, saudara. Siapa yang menahan? Siapa penahan itu? Tidak lain adalah Ruah Yahweh Elohim. Jika yang menahannya ini disingkirkan, maka si pendurhaka, yaitu anti Hamasiah atau 666, itu akan akan dinyatakan. Jadi harus disingkirkan dulu penahannya. Tetapi Tuhan Yesus Hamasiah akan membinasakannya dengan nafas dari mulutnya dan melenyapkannya. Melenyapkan siapa? Melenyapkan si pendurhaka, yaitu anti Hamasiah atau 666 pada saat dia Yesus Hamasiah datang kembali. Kapan? Yaitu second coming. Saudara bisa lihat kalau ayat itu dikasih penjelasan lebih rinci, lebih mudah untuk dipahami. Jadi kita tahu skenario-nya. Roh anti Hamasiah itu sudah bekerja sejak zaman Rasul Paul. Tapi sebelumnya juga sudah bekerja melalui Herodes Agung. Itu terus, dan roh ini ya akan bekerja terus sampai akan munculnya, yaitu si anti Hamasiah. Tapi si anti Hamasiah itu nggak bisa muncul karena ada yang menahan. Saya bisa lihat. Nah, kalau yang nahan ini disingkirkan, barulah termanifestasi, keluarlah si anti Hamasiah. Ya, jadi itu kronologinya. Nah, saat dia keluar, nggak lama, Yesua akan membinasakan dia dengan nafas. Karena itu dalam kitab Wahyu dikatakan ada sebilah pedang yang keluar dari mulut Yesua. Bayangin saudara, mulutnya Yesua itu kayak pedang buat mereka. Terbukti enggak? Terbukti. Kamu cari siapa? Ingat peristiwa itu. Ya, para prajurit siapa itu namanya? Penjaga bait suci diutus sama imam besar untuk cari Yesua bersama dengan Yudas Iskariot. Yudas Iskariot berkata, siapa yang aku cium, dialah itu. Ya, kenapa kok harus pakai tanda cium? Alasannya cuma satu. Karena saat itu tidak ada listrik. Nggak ada sentolop. Tahu sentolop? Ya, sentolop. Tahu kan sentolop? Ya, ini tuh bahasa Belanda, saudara. Sentolop. Ya kan? Enter. 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 Ya, sentolop. Ya kan? Itu bahasa luar biasa itu. Jadi pakai apa itu namanya? LED. Itu udah ada. Ya nggak ada sama sekali. Nggak ada listrik, nggak ada LED. Jadi caranya bagaimana? Pakai ciuman. Karena si Yudas Iskariot itu tahu tingginya Yesus seberapa. Dia sudah bergaul selama 3,5 tahun paling tidak.
Walaupun dengan obor, ya, akan kelihatan, oh ini bentuknya seperti itu. Dia nggak mungkin salah. Posisi rambutnya, keriting atau tidak keriting, atau bagaimana, bentuk tubuhnya, besarnya, kecilnya, ketahuan semua. Karena itu dia pakai ciuman. Nah saat itu kan Yesua tanya, cari siapa kamu? Kan gelap. Jaraknya kan belum mencapai tahu itu Yesus atau tidak. Dan mereka bilang, cari Yesua. Dan Yesus berkata apa? Apa yang dikatakan Yesus? I I am. I am. Bayangin saudara. I am itu dari mana? I am itu dari Keluaran 3 ayat 14. Aku adalah aku. I am. Itu diterjemahkan. Jadi cuma ngomong I am, ya, itu para orang-orang yang mau tangkap Yesua ngeblak semua. Tahu ngeblak? Ya, ngeblak itu jatuh ke belakang. Jatuh. Ya, itu ngeblak. Itu keunikannya. Kalau nyosop itu jatuh ke depan. Nyungsep itu jatuh ke depan, nukik lagi itu nyungsep gitu gitu. Kalau delosor, ya kan, itu jatuh sampai berjalan begitu ya. Itu kekuatan bahasa yang sangat luar biasa. Ini ngeblak semua, jatuh ke belakang semua. Itu baru ngomong I am. Bayangin saudara, cuman dengan nafas mulut anti Hamasiyah selesai ceritanya. Kekuatan mulutnya Yesua bisa dipercaya tidak? Sangat bisa dipercaya. Kalau Yesua berkata, hari ini dan besok aku menyembuhkan dan mengusir setan. Hari ketiga aku selesai. Bisa dipercaya tidak? Sangat bisa dipercaya. Kalau Yesua bilang, di rumah Bapakku ada banyak tempat. Aku akan siapkan dan aku akan datang kepadamu, Yosef Roy. Jadi tidak. Jadi. Saudara nyebut sendiri-sendiri. Saya bisa lihat. Ya, saudara nyebut sendiri nama saudara tidak di hadapan Bapak Yahweh. Jadi tidak. Pasti jadi. Ya, berbahagialah ya, walaupun kamu tidak melihat namun percaya. Jadi tidak. Jadi saya bisa lihat mulutnya Yesus loh. Itu dibuktikan pasti jadi. Pasti jadi. Saya bisa lihat yang sering dipelintir, diputar balik sama setan. Yaitu karena salah pengertian saja. Mengenai tidak ada satu orang pun yang tahu, malaikat-malaikat di Syamayim tidak, anak pun tidak, manusia tidak. Itu selalu dipelintir. Ya, itu cara setan cuma pakai satu ayat itu saja, salah satunya. Setelah bisa paham di sini. Jadi apa yang dikatakan Yesua pasti jadi. Mungkin Yesua sama anti Hamasiyah nggak usah repot dengan nafas mulutnya, cuman selesai. Enak ya, nggak usah ngomong. Kan nafas kan seperti itu kan. Anti Hamasiyah selesai ceritanya. Menjadi penghuni pertama di lautan api. Cuman gitu. Bayangin saudara, dahsyatnya Elohim Yahweh. Ya, cuman pakai hembusannya saja selesai. Ya, kita bisa percaya kepada dia. Nah, ya. Jadi kita akan lanjutkan. Kalau begitu, dengan melihat Daniel 9 ayat 27 yang dikatakan bahwa ia akan meneguhkan perjanjian dengan banyak orang selama 1 minggu, ya, seandainya ia ini adalah anti Hamasiyah.
Dan kemudian digabungkan dengan ayat 2 Tesalonika ayat 7 dan 8a. Secara diam-diam kedurhakaan itu sekarang sudah bekerja, yaitu roh anti Hamasiah, hanya saja masih ada yang menahannya. Siapakah penahan itu? Yaitu roh Yahweh Elohim. Jika yang menahannya itu disingkirkan, maka si pendurhaka 666 akan dinyatakan. Saya bisa lihat time frame-nya adalah 12 September 2026. 12 September 2026. Lah kalau begitu kapan harpazonya? Kapan harpazonya? Harpazonya adalah Sebelumnya, Pak. 2029. 2009, Pak. 2005. sebelumnya. Berarti jawabannya sebelum 12 September 2026. Kita bisa lihat itu dengan kombinasi Daniel 9 ayat 27 dan 2 Tesalonika 2 ayat 7 dan 8a. Berarti harpazonya sebelum 12 September 2026, saudara. Saya bisa lihat di sini. Jadi berdasarkan 2030 atau 2033, siap-siap aja 2026. Mohon maaf, siap-siapnya bukan 2026. Terlambat, saudara. Siap-siapnya itu mulai sekarang, 2025. Ingat ya, berdasarkan apa? Berdasarkan mikro penggenapan, yaitu harinya harus sama. Syabat pada saat 1 Tisri harus Syabat. Itu hanya 2, yaitu tahun, saya pakai Gregorian ya, lebih gampang. 2030 atau 2033. Sudah bisa lihat? Ya, sudah bisa lihat? Kalau 2030 memang kita tunggu. Kalau 2033 maka kita akan melihat yang 7 tahun. Jaraknya nggak jauh, saudara. Jaraknya nggak jauh. Kenapa saya harus katakan ini? Mengapa saya harus katakan ini? Pertama, kita ini sejak zaman Yesua mati itu ada hampir 2000 tahun. Dan disinilah kadang-kadang harus adjust waktunya. Apalagi terutama dihitung sejak kelahiran Yesua. Saya bisa lihat, harus di-adjust waktunya. Ya, kelahiran Yesua itu masih banyak variasinya. Ada yang ngomong 1 tahun sebelum Masehi, ada yang ngomong 2 tahun sebelum Masehi, ada yang ngomong 4 tahun sebelum Masehi. Jadi saat itu kalendernya betul-betul maju mundur adjust begitu, karena prospektifnya masih terlalu jauh. Plus ditambahin satu hal. Kalau saudara lihat di dalam Lukas 3 ayat 1. Lukas 3 ayat 1. Saya akan tampilkan saja. Ini alasannya. Lukas 3 ayat 1. Coba Brother Henok bisa baca. Terima kasih. Lukas 3 ayat 1. Pada tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi gubernur di Yudea, Herodes menjadi raja di wilayah di Galilea, dan Filipus saudaranya menjadi raja wilayah Iturea dan wilayah Trakonitis, serta Lisanias menjadi raja wilayah Abilene. Iya, terima kasih. Lukas hanya memberikan saat tahun ke-15 pemerintahan Tiberius. Kalau ayat ini dilanjutkan, coba Brother Reno bisa buka ayat ini, karena saya nggak cantumkan ya. Jadi tolong bisa buka di Lukas pasal 3. Baca ayat 2 dan 3. Lukas 3 ayat 2. Pada masa Hanas dan Kayafas menjadi imam besar,
datanglah firman Elohim kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. 3. Dan dia datang ke seluruh wilayah sekitar Yordan untuk memberitakan baptisan pertobatan sebagai penghapusan dosa. Ya, terima kasih. Jadi pada saat itu Yohanes muncul. Kapan? Nah, kalau kita lihat dengan perhitungan Tiberius, Kaisar Tiberius, memerintah mulai 14 Masehi ditambah 15. Maka jatuhnya adalah tahun 29. Sudah bisa lihat? 29 munculnya Yohanes Pembaptis. Ditambah 3,5 tahun, 33. Sudah bisa lihat? Saya harus berikan ini sebagai sudut pandang berjaga-jagalah. Saya bisa lihat. Tapi di satu titik, kita lihat Talmud Yoma. Kita lihat nubuatan mengenai Shimson. Kita lihat nubuatan mengenai Yehezkiel 4 ayat 1-7. Yang semuanya menyatakan 2030. Kita harus bisa fleksibel. Kita adjust. Dalam masa-masa ini, berjaga-jaga. Saudara bisa paham di sini. Karena itu mengapa saya berikan PR sama saudara. Seandainya Malaysia, Filipina, dan Australia menyerang Indonesia, dan saudara sebagai panglima tertinggi, apa yang saudara kerjakan? Saudara harus mempertimbangkan dari semua skenario yang ada. Saudara paham? Saudara nggak bisa cuma ambil satu skenario saja, tapi kita harus mempertimbangkan semua skenario. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Menyerang lebih dulu? Pertahanannya bagaimana? Skenario harus dilihat. Sudah paham? Tapi yang jelas, masa-masa kita ini sudah sangat mendekati. Sangat mendekati. Ya, jadi saudara berjaga-jaga. Karena hanya 2 tahun itu yang munculnya saat Rosh Hashanah, jatuhnya hari Syabat. Saya tetap berpendapat, untuk saya pribadi, saya akan terus berjaga-jaga mulai hari ini dengan menggunakan pola Shemitah, dengan menggunakan pola Yobel, yang jatuhnya adalah 2030. Karena apa? Ya, karena Traktat Yoma. Kemudian karena nubuatan Shimshon. Yang ketiga karena nubuatan di dalam Yehezkiel. Dari 2 sisi. Ya, dari saat Israel saat itu dikepung oleh Assyria. Plus yang kedua adalah dari saat hancurnya Bait Elohim oleh Titus. Dari 2 itu saja. Dan arahnya adalah 2030. Saudara paham di sini? Ya. Jadi kita berjaga-jaga mulai sekarang. Yang harus tetap saudara pegang 2 hal. Yang pertama, iman tetap kepada Bapa Yahweh dalam Yesua HaMashiach. Hadapin semua skenario. Yang kedua, rencana Elohim Yahweh tidak pernah gagal. Tidak pernah gagal. Jangan punya mental seperti ini. Wah, yang Shemitah kok kelihatannya lolos. Sudah mulai mundur. Ya, ini dia. Saya bisa lihat. Mungkin saya tidak ngomong betul terjadi. Yang Yobel kok kelihatannya nggak jadi. Mundur lagi. Saya kasih tahu, yang mundur rugi. Rugi. Saya bilang rugi. Kenapa? Karena bagaimanapun juga harpazo pasti terjadi. Saya bisa lihat, saudara dan saya harus ready dengan semua skenario. Tapi kita harus bisa juga melihat dengan profesi-profesi yang ada, nubuat-nubuat yang ada, mana yang sangat mendekati. Saya bisa lihat, jadi saudara tidak dibingungkan.
Jelas. Jadi jangan bingung, karena dengan bingung saudara mudah ditarik sama setan untuk keluar. Ingat, harpazo pasti terjadi. Ingat, kedatangan Yesua HaMasiah kedua pasti terjadi. Di tengah-tengahnya, pesta kawin anak domba pasti terjadi. Kalau saudara mundur, terjegal, ya, apa yang terjadi? Nggak pakai lenan halus. Ngerti maksudnya? Kalau nggak pakai lenan halus, apa yang menjadi nasib manusia-manusia itu? Megang palem 1000 tahun. Jarem, kemeng, kaku, kram. Itu dia. Saya bisa lihat 1000 tahun megang daun palem. Saya bisa lihat sampai kaku-kaku, geringgingan, tahu geringgingan, semutan, ya. Itu akan menjadi nasib manusia-manusia itu. Bayangin, saudara. Dan cuma dapat jubah putih. Belum cuma itu, saudara. Sebelumnya, sebelum dapat jubah putih, harus disembelih sama anti-Habasyi. Bayangin, saudara. Jadi tidak ada pilihan buat saudara dan saya. Targetnya jelas. Mempelai Yesua HaMasiah. Bisa jelas. Targetnya jelas. Mempelai Yesua HaMasiah. Tidak ada option lain. Ya. Tetap di dalam Yesua HaMasiah di dalam saudara. Ingat, tidak lama lagi saudara dan saya akan harpazo. Dunia ini akan mengalami satu fase yang sangat mengerikan, yang belum pernah dan tidak akan pernah terjadi lagi. Menyelesaikan 6.000 tahun sejak kejatuhan Adam dan Hawa. Untuk saudara dan saya, ada harpazo. Ada pengharapan. Ada pesta kawin anak domba. Ada pembagian, ya, ada pembagian rewards yang kekal. Ada pembagian mahkota. Air mata saudara ditampung dan itu menjadi rewards. Siapa yang belum masuk di dalam pintu yang benar, yaitu Yesua HaMasiah, segera masuk. Karena siapa berseru dalam nama Yahweh akan diselamatkan, segera ambil baptisan. Dalam nama Yahweh, dalam nama Yesua HaMasiah dan Ruah Yahweh Elohim. Nama itu identitas. Dengan siapa, dengan nama apa engkau dibaptis, maka engkau akan dimiliki oleh nama itu, pemilik nama itu. Karena itu, kalau belum dibaptis di dalam nama Yahweh, nama Yesua HaMasiah dan Ruah Yahweh Elohim, segera. Belajar pola Ibrani yang benar, dengan sudut pandang yang benar, tanak dan pikir rasa, berjalan dengan Ruah Yahweh Elohim, sampai harpazo. Bapak yang berkati saudara sekalian. Shalom. Haleluya. Terima kasih Pak Yosef. Haleluya. Puji Bapak Yahweh. Saya akan tutup dalam doa. Ya, kita akan akhiri. Saya akan setelah itu, saya ngerti materi ini nggak ringan. Jadi saya akan sedikit buka ruang tanya jawab untuk bagi siapa yang belum paham. Ya, kita akan tutup di dalam doa terlebih dahulu. Terima kasih Abah Yahweh dalam Yesua HaMasiah. Kami mengucap syukur di dalam awal tahun 2025, akhir tahun 2024 ini. Kau menyatakan dan mempersiapkan kami semua lebih kokoh di dalam anugerah-Mu. Tidak ada satupun yang undur, tapi kami mau bersemangat karena waktunya betul-betul sudah sangat singkat. Terima kasih Abah Yahweh. Sungguh Engkau dahsyat, Engkau luar biasa, dan kami mau tetap ada di dalam Engkau dalam kehidupan kami. Kami mau tetap menjadi 5 gadis yang bijaksana, dipersiapkan terus, satu kali nanti akan masuk dalam harpazo. Terima kasih Abah Yahweh. Memberkati semua manusia-manusia Elohim yang telah tergabung memasuki tahun 2025
dengan berkat yang khusus daripada Bapa Yahweh. Berkat jasmani dan juga berkat rohani. Boleh menyertai dan terus dengan kerendahan hati hidup diubahkan dari kemuliaan menuju kemuliaan dan senantiasa boleh berbuah untuk menyenangkan hati Bapa Yahweh. Terima kasih Bapa Yahweh. Memberkati tangan-tangan yang telah mengembalikan milik Bapa Yahweh di dalam ministry pelayanan menorah ini. Di dalam nama Yesua HaMasiah, benih-benih ini menjadi benih yang unggul. Diberkati sehingga bermultiplikasi. Memberkati yang menabur sehingga mereka mendapatkan rewards mereka. Terima kasih Bapa Yahweh. Terima kasih. Kami ucap syukur atas anugerah-Mu. Kami juga berdoa untuk setiap orang yang mendengar kebenaran firman ini boleh terjangkau, dijamah, dan mereka boleh kembali kepada iman yang benar, yaitu percaya kepada Bapa Yahweh dalam Yesua HaMasiah, dan boleh mau masuk di dalam baptisan di dalam nama Yahweh, nama Yesua HaMasiah dan Ruah Yahweh Elohim, ditumbuhkan dan diselamatkan. Terima kasih Bapa Yahweh, di dalam nama Yesua HaMasiah. Kita akan angkat tangan kita bersama-sama. Bapa Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Bapa Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat-berkat ini dicurahkan di dalam nama Yahweh, dalam nama Yesua HaMasiah dan di dalam Ruah Yahweh Elohim, mulai hari ini sampai saudara dan saya terangkat dalam peristiwa harpazo, mengenakan tubuh kemuliaan berjumpa dengan Yesua HaMasiah di awan-awan, menjadi mempelai Yesua HaMasiah, menerima rewards yang kekal, tinggal bersama Yesua HaMasiah, memerintah dalam kerajaan 1000 tahun, dan diteruskan tinggal di dalam Yerusalem yang baru sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yahweh, dalam nama Yesua HaMasiah dan di dalam Ruah Yahweh Elohim, berkat-berkat ini diberikan. Yang percaya katakan, Amen. Ya, haleluya, puji Bapak Yahweh. Kita langsung saja lanjutkan di dalam sesi tanya jawab. Ya, jika saudara ada yang tidak mengerti pemahaman ini, silakan Sister Welda untuk bisa kasih pemahamannya terlebih dahulu. Kita langsung saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Yosef Roy. Salam buat kita semua. Ya, sebelum kita mulai sesi tanya jawab ini, ada hal-hal penting yang perlu kita perhatikan, yaitu satu, ruang tanya jawab ini adalah bagian dari kebaktian, jadi berpakaian yang sopan. Kedua, untuk bertanya silakan tekan tombol raise hand terlebih dahulu. Ketiga, sesi tanya jawab ini bukan untuk perdebatan. Empat, jumlah pertanyaan maksimum 3. Setelah itu berikan kesempatan kepada yang lain, dan jika masih ada pertanyaan lagi, bisa ditanyakan kembali setelah tidak ada yang bertanya. Kelima, kesaksian mohon fokus kepada inti kesaksian sehingga tidak melebar keluar dari inti kesaksian. 6. Kepada manusia Elohim yang mengikuti Zoom meeting ini agar memperhatikan latar belakang atau background saat kamera lagi on atau off supaya memakai simbol atau logo atau gambar yang sesuai dengan kebenaran kitab suci kita, bukan yang beraura duniawi. Ketujuh, bagi yang mengikuti Zoom meeting ini supaya lebih memperhatikan lagi posisi on atau off dari kamera kita apabila melakukan kegiatan lain selain duduk ibadah. Mohon untuk meng-off-kan kamera supaya ibadah kita menjadi berkat buat semua yang mengikutinya. Demikian saya sampaikan untuk dapat kita perhatikan. Terima kasih Bapak Yahweh memberkati. Shalom. Demikian Pak Yosef Roy. Haleluya. Terima kasih Sister Welda. Ya, silakan untuk Sister Trivena, silakan. Salam Pak Yosef dan tim Arizona dan semua calon-calon mempelai Yesua Masia. Tentu kalau bilang bertanya, ya banyak pertanyaan, nanti lebih baik saya mengulang kembali pengajaran dan untuk mencari mengerti lebih dalam, apalagi ya tentang mikro dan makro itu saya percaya. Tetapi saat ini saya mau menyampaikan ya daripada nanti tunggu minggu lama ya. Ketika kita menyembah tadi, saya diberikan satu yang pertama itu arah anak panah. Jadi arah anak panah itu menunjukkan jalan kepada kita. Jadi harus tetap naik. Ya, harus tetap naik kita dengan arah panah itu. Dia menunjukkan jalan. Terus yang kedua,
ketika doa tadi pagi ya, sambil mendengar apa namanya petasan-petasan gitu ya, saya dikonfirmasi dengan lagu tadi yang menyenangkanmu. Itu saya nyanyikan dari tadi pagi sampai tadi tengah malam doa sampai tadi pagi itu saya terngiang itu tulisannya ingin menyenangkan hati Bapak Yahweh. Itu yang terkonfirmasi. Dan yang terakhir saya mendapatkan dan saya mau bagikan untuk kita semua, seperti yang tadi Pak Yosef ketika kita menyembah, Pak Yosef mengatakan bahwa kita ada di satu ruangan yang di mana ada menorah, ada meja roti pertunjukan, ada tirai, ada mesbah dupa, ya. Itu saya diperlihatkan satu seperti tenda, tapi bukan tenda, itu seperti gedung megah. Kalau mungkin saudara pernah lihat opera, ya, gedung-gedung opera, ya, saya pernah lihat itu di YouTube. Itu yang paling benderang itu di opera situ. Jadi di opera itu sekumpulan orang banyak. Nanti saudara baca itu diberikan ayat Ibrani 12 ayat 1. Saya belum baca tapi saya bisa menangkap di situ bahwa kita itu seperti awan yang dilihat oleh banyak orang. Jadi menjadi satu perhatian, ya. Jadi hanya di satu gedung opera itu cahayanya emas dan kita menjadi pusat perhatian. Karena yang saya lihat itu ya namanya terang benderang itu dari kegelapan itu jelas sekali. Dan itu dikasih ayat di dalam Ibrani 12 ayat 1, nanti saudara baca. Tetapi intinya di situ kita menjadi seperti awan di langit yang dilihat oleh banyak orang. Hati-hati dalam segala apapun yang kita lakukan, karena Bapak Yahweh menjadikan kita terang dan garam, dan itu dilihat oleh banyak orang. Itu saja sih Pak Yosef yang saya mau sampaikan. Saya percaya nanti Ruah Yahweh akan tuntun untuk bagaimana saya belajar lebih lagi mengenai tentang strategi-strategi yang dia ajarkan, baik secara pribadi maupun juga kita semua akan menerima. Dan ini saja Pak Yosef, Bapak yang berkati, dan saya mohon izin karena ada sesuatu yang harus saya kerjakan. Bapak yang berkati dan shalom. Haleluya. Ya, terima kasih Sister Trivena. Ya, kita harus senantiasa berjaga-jaga ya, puji Bapak Yahweh. Ya, terima kasih untuk pernyataan-pernyataannya. Ya, saudara ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, baik, puji Bapak Yahweh. Kalau memang tidak ada, kita akan akhiri. Jadi sudah jelas ya, saudara bisa mengulanginya lagi. Dua hal yang saudara perhatikan bahwa kalau dihitung dari tahun 2033, maka Harpazo bisa terjadi di awal atau di pertengahan 2026. Dengan perhitungan anti Hamasiyah akan muncul, ya, akan muncul di September 2026. Ya, jadi berjaga-jagalah karena waktunya juga sudah tidak lama lagi, dan dari dua pola ini sangat mendekati sekali. Ya, yang satu ada di tengah-tengah 2026, yang satu ada di akhir atau di awal 2027. Ya, oke, puji Bapak Yahweh. Sekali lagi kita akan berdoa, kita akan akhiri, dan kita akan bertemu pada saat Syabat. Terima kasih Elohim Yahweh atas anugerah-Mu yang sangat luar biasa. Engkau telah menuntun supaya pengertian Dafar Elohim melekat, dan Ruach Yahweh Elohim bekerja dengan luar biasa, membukakan rahasia-rahasia. Terus kami boleh meningkat, berakar, bertumbuh, dan berbuah untuk menyenangkan hati Bapak Yahweh. Di dalam nama Yesua HaMasiah. Haleluya. Amen. Bapak yang berkati, selamat tahun baru sekali lagi. Happy New Year.